Nah mungkin sekarang Tesla melihat FS-nya. Kenapa? Kalau kita membangun ekosistem baterai mobil, saya katakan untuk teman-teman, sangatlah rugi kalau para investor tidak mau menanamkan modalnya di Indonesia. Kenapa? Kita punya mangan. Karena ada 4 komponen untuk membangun baterai mobil itu. Mangan, kobalt, nikel, sama litium. 3-nya itu ada di Indonesia. Dan saya pikir bahwa ini persoalan strategi aja. Jadi ini kalau Tesla nggak masuk, Amerika akan disuplai oleh Eropa dan UK. Jadi pasti menurut saya secara geoekonomi, Tesla akan melihat bahwa ini sesuatu yang menarik untuk dikembangkan. Ya, ini yang kita bangun ini adalah trust internasional. Kita ingin membangun sebuah kepercayaan internasional terhadap negara kita Indonesia. Dan yang ingin kita bangun juga sebuah ekosistem. Tidak hanya proyek-proyek gini, kecil-kecil itu enggak, parsial tidak, sebuah ekosistem. But I will make no apologies that we're investing to make America stronger. Investing in American innovation and industries will define the future that China intends to be dominating. Investing in our alliances and working with our allies to protect advanced technologies so they will not be used against us. Modernizing our military to safeguard stability and deter aggression. Today, we're in the strongest position in decades to compete with China or anyone else in the world. Anyone else in the world. Amerika, perlu kita juga. Kita negara non-blok yang tidak punya alians, jadi kita tidak punya kepentingan geopolitik yang terlalu dalam. We want to serve everyone. Karena Indonesia ini perempuan cantik yang sedang didekati oleh banyak orang. Amerika Serikat sebagai negara adidaya memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan pengaruh terhadap negara-negara lain. Melalui kebijakan luar negerinya baik dari segi politik hingga ekonomi, hal tersebut tidak terlepas dari perdagangan internasional sebagai salah satu tonggak utama perekonomian Amerika Serikat. Saat ini banyak negara di dunia berlomba untuk mencapai kesejahteraan dan kestabilan ekonomi di saat dunia sedang mengalami resesi. Oleh karena itu, kebijakan perdagangan suatu negara harus memiliki arah yang sama, baik dalam maupun luar negerinya untuk mencapai kesejahteraan. Perdagangan internasional sebagai fenomena hegemoni bagi Amerika Serikat telah membawa negara ini ke dalam perang dagang dengan Tiongkok yang berambisi untuk menjadikan perdagangan internasional sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Fenomena ini membuat Amerika Serikat merasa terancam karena adanya dampak dari pesatnya pertumbuhan perdagangan Tiongkok yang mendesak ke arah defisit perdagangan. Di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina, Tesla, pabrikan mobil listrik asal Amerika Serikat, justru berencana membangun pabrik baterai baru di Cina. Hal ini membuat DPR Amerika Serikat merasa prihatin dengan ketergantungan perusahaan mobil listrik Tesla Inc. terhadap Cina. Pemerintahan Amerika Serikat sebelumnya telah memberikan perusahaan-perusahaan Amerika untuk tidak terlalu bergantung pada Cina di tengah meningkatnya ketegangan antara Beijing dan Washington. Pada tahun lalu, pemerintah Joe Biden dan melarang perusahaan teknologi Amerika Serikat yang menerima dana federal untuk membangun fasilitas teknologi canggih di Cina selama 10 tahun. Larangan itu merupakan bagian dari rencana senilai 50 miliar dolar Amerika Serikat untuk membangun industri semikonduktor Amerika Serikat. Kemudian pada Agustus 2022, Boy menandatangani undang-undang yang memberikan 280 miliar dolar Amerika Serikat untuk penelitian anatomia dan manufaktur teknologi tinggi. Di tengah kekhawatiran bahwa Amerika Serikat kehilangan keunggulan teknologinya oleh Cina, Tesla diketahui memang berencana untuk membuka pabrik baterai Megapeak di Shanghai. Megapeak adalah baterai yang sangat besar dan digunakan untuk membantu menstabilkan jaringan energi serta mencegah pemadaman listrik. Dan setelah menyebut pabrik di Shanghai itu akan memproduksi 10.000 megapeak baterai dalam setahun, pekerjaan pembangunan pabrik Tesla di Cina diperkirakan akan dimulai pada akhir tahun ini. Namun demikian,
Indonesia dinilai tidak perlu cemburu dengan hal tersebut, sebab Indonesia kaya akan bahan baku kendaraan mobil listrik, produsen baterai, dan mobil listrik terbesar di dunia. Sudah mulai mirip Indonesia, sebut saja perusahaan asal Cina. CATL dan ILGS asal Korea Selatan. Mereka melihat bahwa peluang investasi di Indonesia sangatlah besar. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan komen di kolom komentar.